Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedaulatan pangan. Mungkin kalian di sini asing mendengar dengan kata kedaulatan pangan. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan tentang kedaulatan pangan berdasarkan studi literatur dengan teknik review kurang lebih dari 30 jurnal yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Yang pertama ada dalam karya Altieri Lee Wahyuni yang menjelaskan bahwa kedaulatan pangan lahir dari respon kekecewaan pembangunan di bagian seluruh belahan dunia. Dan dalam karya Altieri Lee dan Wahyuni lainnya bahwa menjelaskan konsep kedaulatan pangan pertama kali dilahirkan pada Kongres The National Union of Farmers and Livestock Owners atau disingkat UNAG pada tahun 1992 melalui organisasi La Via Campesina, sehingga dalam karya Sahyuti, Yuwono, Patel, Roman Alsala menjelaskan bahwa La Via Campesina sebagai sebuah koalisi berfokus untuk menghadapi badan-badan internasional yang menyusun sistem pangan global dengan memperkenalkan kedaulatan pangan sebagai tandingan kepada kebijakan pertanian dan perdagangan neoliberal yang menurut pandangan mereka dapat melemahkan petani dan masyarakat di pedesaan. Lalu ditegaskan kembali dalam karyanya Lee, Patel, Roman Alsala, Sahyuti, Whitman, Yuwono bahwa konsep kedaulatan pangan ini melalui La Via Campesina itu merupakan sebuah hak masyarakat atas pangan yang sehat sesuai dengan budaya yang dihasilkan melalui metode ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka secara individu. Gitu. Lalu dijelaskan dalam karyanya Eight Men, Roman Alsala, bahwa konsep kedaulatan pangan terus berkembang sehingga banyak yang mengadopsi dan mengambil bagian dalam mengembangkan konsep kedaulatan pangan, seperti dalam karya Winfur dan Johnson bahwa kedaulatan pangan itu merupakan kerangka kebijakan baru yang dikembangkan oleh gerakan sosial di aras global guna meningkatkan tata kelola pangan serta pertanian dan untuk memberantas permasalahan inti kelaparan dan kemiskinan dengan cara-cara baru dan inovatif. Itu. Lalu adapun karya dari Lingwe dan Mesachi yang berpendapat bahwa konsep kedaulatan pangan adalah memastikan gitu ya hak masyarakat dalam menggunakan dan mengelola tanah, wilayah, perairan, benih, ternak, dan keanekaragaman hayati berada di tangan kita yang memproduksi pangan, dan masih banyak konsep-konsep lainnya yang dikembangkan. Sehingga hal ini memperkuat gagasan yang ditulis dalam karya Arsyad, Asnawi, Kaputra, Lagiman, Maherudin bahwa diskursus tentang kedaulatan pangan dari waktu ke waktu menjadi persoalan krusial, yang mana hal ini ditandai dengan beberapa gagasan-gagasan dari karyanya Ardani, Asnawi, Asrawijaya, Maman, Nainggolan, Pujiriani, dan Purwanti, Wibisono, dan Yeni Widowati dan Wijaya yang sama-sama membahas bahwa krisis agraria yang disebabkan oleh konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat menggagalkan dalam mencapai isu kedaulatan pangan di suatu negara maupun daerah. Lalu terdapat kajian yang membahas kedaulatan pangan itu erat kaitannya dengan hak masyarakat dalam pangan yang tercukupi dan diproduksi sendiri oleh komunitas lokal serta pertanian organik. Hal tersebut diambil dari karyanya Kaputra, disimpulkan dari karya Kaputra, Mazar, dan Mudombi Rosiojoji, dan Patel dan Rahman. Namun adapun kajian membahas terkait keberlangsungan kedaulatan pangan untuk masa depan melalui berbagai strategi, mulai dari reforma agraria, regenerasi petani, pengaturan impor pangan berbasis kedaulatan pangan, sistem integrasi padi ternak, rekonstruksi politik hukum, hingga perancangan model evaluasi pada koperasi. Hal tersebut dalam jurnal ya Aris Putra dan Bakce, Fauzin, Nur, Safaat, Sostenes, Konyip, Sukmawati, Sutaryono, dan Yuliani, sehingga hal ini memperkuat gagasan dalam karya Edelman, Maherudin, Musa, dan Rosen
dan Syahputra bahwa dalam mencapai kedaulatan pangan, tantangan dan kendala kerap dihadapi dalam mencapai isu tersebut, seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, wabah hingga monopoli. Hal tersebut terlihat pada dinamika kedaulatan pangan yang terjadi pada berbagai negara seperti Afrika yang mana memiliki produktivitas tanaman yang rendah serta laju pertumbuhan yang terus penduduk yang terus bertambah, sehingga memasukkan bahan pertanian non-organik sangat diperlukan terhadap ketahanan variabilitas dan perubahan iklim, serta dengan masuknya investasi pertanian transnasional ke dalam wilayah Afrika, menciptakan lahan pertanian komersialisasi berskala besar dan perampasan lahan pertanian lokal terjadi. Hal tersebut saya melihat dari karyanya Gyapong dan Hall dan Mudombi Rusinam Hoji. Lalu dalam karya Mazar dan Rasumdar menjelaskan mengenai dinamika kedaulatan pangan yang terjadi di India yang disebabkan oleh tuntutan politik untuk mendirikan sektor swasta menjadikan tantangan dalam praktik kedaulatan pangan. Lalu dalam karya Muston Park menjelaskan dinamika kedaulatan pangan yang terjadi di Meksiko, yang mana terdapat perubahan peralihan kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik yang menjadi tantangan dalam praktik kedaulatan pangan di Meksiko. Lalu adapun karya dalam Alcon dan Make menekankan bahwa interaksi negara dengan masyarakat penting dalam memajukan kedaulatan pangan. Hal ini dapat dilihat pada Venezuela dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden pada tahun 1998, dengan Venezuela memiliki latar belakang sebagai negara pengimpor pangan terbesar. Namun melalui beberapa program spesifiknya, beliau mampu meningkatkan kedaulatan pangan secara signifikan di Venezuela, yang mana hal ini menekankan bahwa interaksi negara dengan masyarakat sangat diperlukan untuk memajukan kedaulatan pangan gitu. Mungkin untuk pembahasan kedaulatan pangan kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.